wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran kelas 6 tema 6 subtema 3. Di subtema 3 ini judul subtemanya masyarakat sejahtera negara kuat. Oke, di situ ada sebuah teks. Itu ada teks yang gambarnya adalah gambar siswa sedang mengadakan upacara bendera ya di halaman sekolah ya. Jadi ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2018, upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Seperti itu suasananya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian lakukan ketika upacara di lingkungan kalian, di sekolah kalian setiap hari Senin. Dan sekarang udah lama kita tidak mengadakan upacara bendera ya, karena kita belajar di rumah. Baik, kita lanjut aja. Di sini ada sebuah teks ya yang kaitannya dengan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, di sini kamu suruh menuliskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini. Tanggung jawab adalah, silakan kalau kamu mau mencari dulu boleh. Tanggung jawab itu apa? Di sini silakan dituliskan. Kemudian baru baca teks tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, ini ada beberapa paragraf, silakan dibaca. Boleh baca dalam hati atau silakan kalau bersuara. Silakan tentunya membaca dengan benar ya, dengan memperhatikan tanda bacanya. Ya, ini dibaca semua sampai di halaman 85. Kalian baca. Pak guru nggak bacakan karena nanti akan makan waktu. Jadi ini silakan kamu baca sendiri. Nah, saya akan jelaskan. Ini soalnya nanti ada tugas yang berkaitan dengan bacaan ini, makanya kamu baca dengan benar ya. Jangan sembarangan bacanya, maksudnya jangan buru-buru ya. Harus yang teliti membacanya. Baik. Teks ini termasuk teks non fiksi. Jadi teks itu kan ada dua ya, ada fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Makanya kan kadang ada kalau di film itu ada diceritakan bahwa cerita ini hanya fiksi belaka, berarti memang tidak terjadi gitu ya. Nah, kalau ini cerita non fiksi berarti bukan fiksi, berarti cerita sebenarnya. Kalau fiksi itu biasanya ada pada dongeng, kemudian ada novel, itu fiksi. Kalau teks cerita pada paragraf ini, pada bacaan ini adalah non fiksi, artinya cerita ini terjadi dan benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari, makanya disebut non fiksi. Ada 6 paragraf. Kemudian setiap paragraf itu memiliki gagasan utama ya. Gagasan utama. Nah, gagasan utama itu bisa terdapat pada awal paragraf ya, bisa juga pada akhir paragraf. Jadi nggak mesti di awal gagasan utama itu, bisa juga di akhir ya. Bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Kemudian ada juga yang terletak di tengah. Nah, ada juga gagasan utama yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama itu bisa juga disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran ya. Jadi gagasan utama itu sama dengan ide pokok, sama dengan pokok pikiran. Memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Jadi jelas ya, kalimatnya itu jelas dibandingkan dengan yang lainnya itu jelas sekali ya. Jadi kalimatnya itu kalimat yang umum, jadi mewakili semua kalimat.
Kalau kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas, jadi yang lainnya itu penjelas yang bersifat menerangkan gagasan utama dalam kalimat utama. Jadi kalau kalimat gagasan utama atau ide pokok atau pemikiran itu sifatnya umum, jadi mewakili semuanya. Kalau kalimat yang lain itu hanya kalimat menjelaskan gagasan utama, seperti itu. Nah, di sini ada tabel gagasan utama paragraf 1, yaitu gagasan utamanya pengertian tanggung jawab. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat paragraf pertama. Ya. Oke. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini gagasan utamanya, ini ide pokoknya. Jadi pengertian tanggung jawab. Makanya ini yang dimaksud dengan pengertian tanggung jawab itu ini. Ya. Kalau yang lainnya ini penjelas. Yang ini gagasan utama. Jadi gagasan utamanya adalah pengertian dari tanggung jawab terdapat pada kalimat utama. Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini ada gagasan utama. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas tentang gagasan utama pada paragraf, selanjutnya kalian harusnya berdiskusi ya, tapi karena lagi PJJ di pembelajaran jarak jauh, kalian silakan belajar sendiri saja tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang 45. Nah, kalian disuruh mencari contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada satu contohnya, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini boleh di kegiatan di sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun silakan. Ya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, kamu silakan kerjakan, dicari ada 5. Dari 2 sampai nomor 6. Ini nomor 1 kan sebagai contoh. Silakan ya. Boleh minta tolong ke orang tua untuk membantu, dalam artian membantu untuk berdiskusi ya, bukan membantu menemukan jawaban. Setelah mengerjakan ini, selanjutnya kamu disuruh membaca. Ini ada teks Udin. Setelah upacara kan ada pembacaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada tujuan bangsa Indonesia. Silakan kamu baca aja di situ. Dibaca, kan kamu udah kelas 6 jadi udah bisa membaca sendiri, tidak perlu Pak Guru bacakan. Membaca dengan cermat, tidak perlu terburu-buru. Ambil poin-poin pentingnya. Dari bacaan tersebut, lalu kamu disuruh mengerjakan lagi. Jadi upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Nah, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, itu ada beberapa contoh kegiatan yang harus dilakukan. Makanya tugasnya upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Jadi upaya apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan kebangsaan agar masyarakat itu sejahtera? Ini ada contohnya. Pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Nah, kamu cari lagi nih 5 lagi, silakan dicari. Paham ya? Ini tugas yang ketiga. Jadi silakan baca dulu teks ininya. Teks ini dibaca. Setelah dibaca, kamu temukan upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan agar masyarakat sejahtera. Ini ada 5 lagi. Jadi nomor 2 sampai nomor 6. Itu. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama tadi gagasan utama. Kemudian yang kedua tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang ketiga upaya untuk menuju masyarakat sejahtera. Oke, sebenarnya ada lagi wawancara, tapi karena waktu tidak memungkinkan, jadi itu aja 3 tugasnya. Nanti silakan kalian serahkan ke guru kelas masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran pertama ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.